MJ Listeners, aplikasi Peduli Lindungi yang telah beroperasi selama 3 tahun terakhir bakal mengalami transformasi. Seperti yang umum diketahui, Peduli Lindungi merupakan aplikasi untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan beberapa fiturnya antara lain adalah menyimpan data riwayat vaksin, data riwayat paparan COVID-19, dan pemindaian barcode untuk memasuki lokasi tertentu. Nah, fitur dari Peduli Lindungi ini bakal diperluas melalui aplikasi Satu Sehat sebagai penggantinya, sebagaimana yang sempat dipaparkan oleh Chief Digital Transformation Office Kementerian Perlindungan atau Kementerian Kesehatan Setiaji, bahwa pergantian Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat direncanakan berlangsung mulai Selasa kemarin, listeners, tanggal 28 Februari 2023. Lantas, apa itu Satu Sehat dan akan menggantikan Peduli Lindungi? Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, apa kabar? Selamat pagi. Halo Dr. Nadia. Halo. Baik, Dr. Nadia, ini kami juga membuka segmen interaktif untuk Anda MJ Listeners. Kami sudah bergabung dengan Dr. Nadia. Anda bisa bergabung bersama kami di 021 583 99123. Sekali lagi di 021 583 99123. Dr. Nadia, ini kan sudah ada aplikasi Satu Sehat. Kami coba luruskan lagi, apa yang membuat aplikasi ini berbeda dengan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah lumrah di masyarakat? Ya, kalau kita tahu ya bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu adalah suatu aplikasi yang sudah sangat kita kenal dan sudah sangat banyak kita manfaatkan pada saat kita melakukan penanganan pandemi COVID-19. Jadi mulai dari pemeriksaan, tiket untuk vaksinasi, telemedicine, mengetahui terintegrasi juga dengan sistem jumlah tempat perawatan di rumah sakit, dan juga kalau kita lihat yang pasti adalah sertifikat vaksinasi. Nah, tentunya saat ini kita lihat bahwa COVID-19 terus terkendali dan mungkin kita akan segera memasuki era baru, yaitu endemi COVID-19. Nah, tentunya aplikasi Peduli Lindungi yang kurang lebih sudah hampir 130 juta masyarakat mengunduh aplikasi ini ya, karena kan kemudian di dalam satu aplikasi kan bisa 2-3 orang ya tercatat dalam hal tentunya vaksinasi dan fungsi-fungsi dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, saat ini tentunya dengan kondisi COVID-19 yang terus terkendali, dan kita tahu bahwa kita banyak belajar juga saat pandemi. Penggunaan teknologi informasi itu sangat membantu kita ya dalam berbagai hal ya Mas Febri. Oleh karena itu kemudian Peduli Lindungi bertransformasi, kita membuat suatu platform Satu Sehat Mobile namanya. Jadi ini adalah suatu platform yang akan berisikan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang bukan hanya penanganan yang kita dapatkan pada saat penanganan pandemi COVID-19, tapi fitur-fitur lainnya. Jadi ini yang tentunya mengapa kemudian kita mulai 1 Maret ini melakukan perubahan dari Peduli Lindungi bertransformasi menjadi Satu Sehat. Apa saja fitur-fitur yang membedakan antara Peduli Lindungi dengan Satu Sehat ini nantinya, dokter? Apa saja yang dicakup yang baru di sana? Ya, tentunya kalau kita lihat yang pasti seluruh fitur yang ada di dalam Peduli Lindungi itu tetap akan ada di dalam Satu Sehat ya. Jadi semua sertifikat vaksin, kemudian tiket vaksin, kemudian hasil pemeriksaan COVID-19, kemudian check-in di tempat publik ya, itu tentunya akan tetap ada di dalam Peduli Lindungi. Nah, yang tentunya akan kita tambahkan adalah karena Satu Sehat ini akan menjadi aplikasi kesehatan masyarakat ya. Jadi nanti akan tentunya kita bisa memiliki rekam medis kita secara elektronik per individu. Ya, jadi kalau ini akan memudahkan kita sekali ya kalau kemudian kita berobat ke salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, kita tinggal menunjukkan
catatan rekam medis kita, sehingga tentunya dokter atau petugas yang kemudian membaca rekam medis tersebut itu sudah bisa mengetahui kondisi kita, sehingga tidak perlu lagi mencari-cari ulang atau mencoba melakukan pemeriksaan ulang ya, yang sebenarnya mungkin sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Selain itu bisa memantau sama seperti aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, misalnya mengukur berapa banyak langkah yang kita lakukan, mengukur tekanan darah kita ya, mengukur kemudian berapa hasil pemeriksaan. Kalau kita kan sering melakukan rutin misalnya pemeriksaan gula darah, tensi darah, nah ini bisa tercatat dan kemudian nanti bisa ada secara mudah analisanya seperti itu ya, sehingga tentunya akan memudahkan juga untuk kita mengetahui sebagai seorang awam misalnya, oh kondisi kesehatan saya ini kurang baik, maka saya harus konsultasi kepada tenaga kesehatan, atau harus misalnya kalau kita adalah penderita misalnya diabetes yang memang sudah lama ya. Nah, pada saat kita mendapatkan gambaran profil pemeriksaan lab atau kondisi-kondisi kita tersebut, kita bisa kemudian seperti ada alarm bahwa sudah waktunya kita mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selain itu tentunya yang bermanfaat juga adalah orang tua kita akan bisa juga memantau misalnya jadwal imunisasi rutin anak-anak kita ya. Jadi di sana nanti akan ada jadwal rutin daripada kapan anak kita harus mendapatkan jenis imunisasi tertentu, ada seperti pengingatnya atau remindernya, sudah waktunya untuk mendatangi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan vaksin hepatitis ataupun polio seperti itu, supaya tentunya anak kita terlindungi. Dan samping itu juga vaksin sertifikat di luar dari COVID-19 juga akan ada di dalam aplikasi ini. Ya, Dokter Nadia, ini menarik sekali karena nanti akan ada data terkait kesehatan kita juga di dalam aplikasi Satu Sehat ini. Artinya akan ada riwayat ataupun track record kita sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk track record ini bagaimana cara mendapatkannya? Apakah ini hanya dari fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah saja, atau yang bekerja sama, atau milik negeri saja, atau swasta juga nanti akan terintegritas dengan sistem ini? Ya, saat ini kita secara bertahap melakukan integrasi elektronik medical record ini ya. Yang pasti adalah rumah sakit vertikal pemerintah ya. Ini merupakan rujukan tipe A, tipe B umumnya ya. Yang artinya ini akan sangat bermanfaat untuk mereka yang memang merupakan pasien-pasien penyakit-penyakit kronik yang memang membutuhkan layanan di tipe A, tipe B ya. Kemudian kita tahu nih Mas, kita punya kurang lebih 1.200 nih rumah sakit pemerintah, baik yang punya pusat, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini tentunya secara bertahap ya kita melakukan penggunaan daripada elektronik medical record ini. Nah, yang kedua juga rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta saat ini sudah ada yang sudah mulai berintegrasi dengan elektronik medical record ini, dan secara bertahap tentunya sebanyak 300 rumah sakit swasta, 300 rumah sakit swasta ini juga akan terintegrasi di dalam e-medical record yang memang sudah kita tentukan melalui penetapan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, bukan hanya rumah sakit sebenarnya Mas Febri, termasuk juga laboratorium. Jadi kita masih ingat ya, kalau di COVID-19 kan juga semua laboratorium terintegrasi ya, tetapi hanya untuk pemeriksaan COVID-19 ya. Nah, nanti ini termasuk juga pemeriksaan untuk seluruh jenis-jenis pemeriksaan laboratorium lainnya. Baik, artinya ini akan secara menyeluruh, berarti akan tercantum ya jika nanti setelah tes apa, seperti itu dokter, akan ada informasinya. Untuk privasi bagaimana ya kira-kira dokter ya, apakah ini akan terjamin untuk seluruh masyarakat? Karena biasanya ada yang takut-takut kalau datanya bisa dipakai atau bagaimana gitu, atau mungkin nanti akan termuncul yang tidak ingin diketahui, tapi malah muncul tuh gimana dokter? Ya, jadi pertama soal privasi tentunya kita menjamin ya privasi dari
masing-masing data individu. Yang kedua yang juga sering menjadi pertanyaan, apakah aman data saya? Ya tentunya kita sudah bersama dengan Badan Sandi Cyber Negara ya untuk kemudian menjadikan bahwa aplikasi data yang ada di dalam Satu Sehat ini adalah suatu prioritas. Yang kita tahu ini juga termasuk yang dikategorikan prioritas utama dalam perlindungan data. Nah, kalau memudahkannya ya Mas Febri ya adalah seperti data kita pada waktu kita melakukan layanan di perbankan. Ya kan, di layanan perbankan itu data kita ada semua ya, tapi kemudian kita yakin ya untuk memberikan data tersebut pada saat kita mendapatkan layanan perbankan. Nah ini yang tentunya analogi yang mungkin mudah ya untuk masyarakat, jadi tidak perlu takut. Kita tahu juga layanan perbankan data kita ada lengkap di sana, tetapi kemudian dijaga secara baik. Apalagi ini kalau kemudian kita tahu ini adalah layanan kesehatan pemerintah, tentunya akan ada ekstra hati-hati dalam baik itu menjaga data individu maupun keamanan data lainnya. Baik, artinya ini aplikasi Satu Sehat bisa menjadi aplikasi yang akan membantu proses ataupun bentuk-bentuk kesehatan bagi masyarakat, termasuk juga BPJS tidak dokter, akan dimasukkan juga di dalam sana terkait dengan informasi BPJS, bahkan sampai dengan iurannya juga. Apakah nanti juga bisa terkoneksi dengan Satu Sehat ke depannya atau bagaimana? Ya, kalau terkait tentang iuran, kan ini adalah aplikasi kesehatan ya, Mas Febri ya. Jadi tentunya data-data kesehatan yang otomatis tentunya data, kalau kita tahu data BPJS itu kan sebenarnya adalah data catatan rekam medis individu dari masing-masing pasien yang kemudian dilaporkan kepada BPJS. Nah, kita tidak mendapatkan laporan di level BPJS-nya, tapi justru kita mendapatkan data individu kita masing-masing. Karena kan kita nggak perlu mengetahui data individu orang lain kan seperti itu. Jadi kan dengan electronic medical record itu adalah data individu yang artinya semua pasien yang datang ke rumah sakit baik itu pemerintah, swasta maupun laboratorium klinik pemerintah dan swasta itu akan menggunakan electronic medical record yang akan terintegrasi tadi dengan Satu Sehat. Jadi tentunya kalau layanan BPJS akan berbeda ya kalau misalnya terkait iuran dan sebagainya. Akan berbeda. Tapi dokter, kalau misalnya kita berkaitan dengan kesehatan, ini kan juga ada biasanya rujukan dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit tertentu. Apakah ini juga akan terbantu terintegritas dengan adanya Satu Sehat, dokter? Ya, jadi kalau ini kan terkait dengan nomor BPJS kita, ya kan? Karena di dalam nomor BPJS itulah sebenarnya alur rujukan, kemudian rekam medis itu ada di sana. Kalau dulu kan alur rujukan, tapi rekam medisnya kan tidak ikut, ya kan? Atau hanya sebagian dari laboratorium saja yang dirujuk. Nah, sekarang hasil pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan yang awal itu akan ada di dalam Satu Sehat ini. Jadi kita tentunya akan hanya memasukkan nomor induk kependudukan, karena kan nanti nomor induk kependudukan kita akan link dengan nomor kartu BPJS kan? Iya, akan terlink seperti itu. Kita sudah bicara ini cukup panjang mengenai fitur-fitur dan juga apa saja yang ada di dalam aplikasi atau Satu Sehat. Tapi yang paling penting sebenarnya, ini aplikasinya sudah bisa di-download belum ya oleh MJ Listeners di rumah sana? Karena kalau di Febrian ini menggunakan iOS masih Peduli Lindungi nih dok. Ini gimana? Apakah memang Peduli Lindungi akan menggantikan atau tergantikan dengan otomatis menjadi Satu Sehat, atau nanti akan ada dua aplikasi yang berbeda, atau bagaimana ini dokter? Ya, jadi ini memang akan ada update ya, baik di pengguna iOS maupun pengguna Android. Mungkin karena jumlah kita cukup banyak ya, 130 juta pengguna, jadi mungkin akan ada yang sudah bisa langsung, ada yang masih dalam proses ya. Nah, proses updatingnya sendiri kita tidak perlu mendownload suatu aplikasi baru karena ada dua mekanisme. Sebenarnya sangat tergantung setting yang kita siapkan di perangkat kita ya. Artinya kita tahu ada perangkat kita yang update-nya itu secara otomatis ya, atau kemudian ada perangkat yang kita setting kalau mau update mesti
ditanyakan kepada kita dulu. Nah, kalau yang update secara otomatis, dia akan melakukan update secara otomatis begitu mengklik Peduli Lindungi aplikasi tersebut ya, nanti dia otomatis begitu. Tapi kalau yang tidak dipasang di setting secara otomatis, maka itu harus mengupdate dulu melalui Play Store ataupun melalui Android-nya seperti itu. Baik, ini kebetulan sudah bisa nih Febrian buat download Satu Sehat. Tapi loadingnya masih cukup lama ya dokter. Apakah ini membutuhkan akun baru atau memang bisa menggunakan akun Peduli Lindungi yang lama dokter artinya dok? Tidak perlu. Jadi kalau memang sudah ada akun Peduli Lindungi, tinggal memasukkan saja, tidak perlu melakukan registrasi ulang ya, cukup memasukkan nomor telepon ataupun kemudian alamat email. Nanti akan ada token ya untuk memastikan bahwa nomor telepon atau alamat email itu adalah alamat yang valid ya dari pengguna yang menggunakan Satu Sehat tadi. Baik, ini nampaknya yang mendownload ada banyak dokter ya yang akan mencoba masuk ya, karena trafficnya lumayan nih, loadingnya masih cukup lama. Apakah sudah ada datanya dokter sejak kemarin bisa di-download ini sudah berapa banyak masyarakat yang mengunggah dari Satu Sehat ini atau bagaimana animo masyarakat? Kami belum dapat secara pasti update-nya ya, Mas Febri ya, tapi memang perubahan ini sudah bisa dilakukan per jam 00 semalam ya, artinya pada tanggal 1 Maret 00 ya, sudah bisa terjadi perubahan bagi yang tadi disetting secara otomatis ataupun tadi yang akan melakukan update secara manual. Jadi memang akan ada force updating ya terkait aplikasi ini. Dokter, apakah nantinya aplikasi Satu Sehat ini wajib untuk dimiliki oleh semua masyarakat atau bagaimana? Ya, tidak ada kewajiban ya untuk sebenarnya mendownload suatu aplikasi, tetapi tentunya kita tahu aplikasi ini akan sangat bermanfaat walaupun memang pengembangannya ini secara bertahap ya kita lakukan ya, tetapi kemudian apa yang pernah kita rasakan dengan menggunakan Peduli Lindungi ini juga akan menjadi satu manfaat yang sama bagi pengguna Satu Sehat. Dan yang penting juga adalah antrian. Jadi nomor antrian itu bisa kita ambil tanpa perlu harus datang dulu ke rumah sakit, ya kan? Seperti itu. Jadi kita kan tahu perkiraan misalnya kita harus datang ke rumah sakit itu jam berapa. Jadi akan sangat memudahkan sekali ya tentunya kan. Kita tahu sering kan masyarakat mengeluh harus datang pagi-pagi untuk mengantri dulu seperti itu. Nah ini dengan adanya sistem ini bisa kita atasi dengan melakukan antrian secara aplikasi dan akan memudahkan tentunya masyarakat itu nggak perlu datang pagi-pagi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, dan kita juga sudah ada penelpon ini, salah satu MG listeners kita, Dr. Nadia, ada Oli dari Jakarta. Halo, selamat pagi. Halo? Selamat pagi, Mas Oli. Ya, tadi sudah sempat terhubung dengan kami. Namun nampaknya ini masih dalam kendala, terputus ya. Dia ingin coba berkomentar juga nampaknya dokter, karena memang ini kan sebuah gebrakan baru saja dirilis kemarin. Mungkin masih banyak masyarakat yang bingung ini apa bedanya antara Satu Sehat dan juga Peduli Lindungi. Dokter, ini kan kalau regulasi dari pemerintah bagaimana? Kalau di PPKM kemarin kan kita wajib untuk masuk ke dalam suatu lokasi untuk check-in terlebih dahulu. Nah, sekarang ini sebenarnya gimana sih dok? Apakah wajib atau enggak? Karena setiap kali saya pribadi misalnya mau masuk dalam mall itu masih ada scan untuk Peduli Lindungi. Untuk secara peraturannya sebenarnya itu masih wajib atau tidak dokter? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa yang kemarin kita cabut itu adalah PPKM ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat prokes, vaksinasi itu selama situasi pandemi ini masih tetap dalam situasi tersebut, tentunya itu tetap masih kita jalankan. Makanya kemudian kewajiban ada mendorong ya masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi, kemudian melakukan tes pada kondisi tertentu itu tetap kita jalankan. Dan termasuk tadi untuk check-in ke
mall ataupun memasuki tempat-tempat umum, itu tentunya sebenarnya adalah bagian dari PPKM. Dan tidak menjadi suatu kewajiban lagi sebenarnya seperti itu. Tidak jadi Tetapi suatu kewajiban, tapi masih bisa dilakukan ya kalau misalnya masih ada yang mau. Dokter, ini kita sekarang kembali lagi ada penelpon. Bagaimana teman-teman? Sudah tersambung. Nah, kali ini ada dari Gunawan dari Jakarta ingin memberikan komentar atau mungkin bertanya. Silakan. Halo Pak Gunawan, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bung Tub. Selamat pagi Dr. Nadia, salam sehat selalu. salam sehat, selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih. Dokter, kebetulan alhamdulillah termasuk yang sudah langsung auto migrasi jam 00 semalam. Karena memang kalau nggak salah ininya tanggal 1 ya, dokter. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan secara umum begini, Dokter Nadia. Apakah kalau yang belum bisa auto migrasi dari Peduli Lindungi kemudian ke Satu Sehat ini secara otomatis, begitu by system, apakah masih harus menerima OTP-nya dulu dari WA-nya Peduli Lindungi? Itu yang pertama. Karena di kami sudah auto migrasi tapi baru dapat OTP-nya, jadi nggak berlaku juga. Nah, yang kedua, dokter mau menanyakan untuk yang kalau kami termasuk alhamdulillah cepat untuk pikir dan segala macam dari vaksin pertama sampai vaksin yang keempat ini auto masuk langsung nggak ada problem. Tapi beberapa kan saudara-saudara kita keluhan di sosial media resminya dari Peduli Lindungi itu masih ada yang sertifikatnya baru 1, baru 2. Nah, PR seperti itu apakah dimungkinkan di Satu Sehat ini diselesaikan bertahap, Dr. Nadia, sehingga mereka semua tanpa harus menghapus uninstall yang Peduli Lindungi, mereka tetap bisa menggunakan Satu Sehatnya dengan data komplit sertifikat dari 1 sampai dengan yang terakhir. Mungkin itu saja dulu Dr. Nadia, dan kedepannya mudah-mudahan jauh lebih baik lagi apps untuk Satu Sehatnya ini. Sudah selalu Dokter. Baik. Selamat pagi Bung Febian. Baik, selamat pagi. Selamat tugas. Terima kasih Pak Gunawan sudah ikut berkomentar dan juga bertanya bersama kami di MG Radio Network. Langsung saja, Dr. Siti Nadia, ini bagaimana kalau misalnya ada yang akan mengupdate tapi datanya ini tidak lengkap atau bagaimana gitu? Ada tidak kemungkinan seperti itu dan bagaimana solusinya nantinya? Ya, jadi memang ada yang tadi ya Mas Febri sampaikan pada saat mengupdate, setelah mengupdate, kemudian saat akan masuk ya. Jadi kita kalau sudah memang memiliki aplikasi tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran, karena nanti pun kalau kita masukkan nomor induk kependudukan kita, nomor telepon atau email, itu akan tertulis bahwa Anda sudah terdaftar. Nah, mungkin proses pendaftaran ini ada yang bisa cepat ya, ada juga yang membutuhkan waktu loading yang lama. Karena pertama tergantung dengan jaringan ya, tentunya kan, karena ini adalah proses mengupdate ya, mengirimkan data, jadi tergantung saat itu jaringan kita. Dan yang kedua memang dengan bersama-sama dalam jumlah yang banyak ini, yang baik itu yang melakukan auto update ataupun force update, ini pasti akan ada beberapa yang mungkin lama dalam hal proses approval-nya. Dan tadi disampaikan bahwa untuk OTP itu tidak diperlukan ya, karena pada saat karena kita sudah tidak mendaftar ya, karena artinya secara otomatis semua data kita itu akan masuk ke dalam Satu Sehat seperti itu. Jadi dan tadi yang disampaikan bahwa kami menyampaikan juga, menegaskan bahwa semua fitur yang ada di Peduli Lindungi itu akan tetap ada di Satu Sehat. Sehingga tentunya kalau masih ada kendala-kendala seperti belum adanya sertifikat vaksin, baik itu booster maupun mungkin belum ada yang memiliki tiket vaksin untuk booster dan sebagainya, ini masih tetap bisa kita lakukan melalui aplikasi Satu Sehat ini. Dan tentunya chatbot, kemudian call center, itu semua masih tetap berjalan seperti umumnya. Baik, Dokter Nadia, artinya tidak perlu khawatir ya, semua data masih ada, termasuk vaksinasi juga kalau misalnya sudah masuk ke dalam Peduli Lindungi, tetap akan ada di Satu Sehat ini ya, Dokter Nadia ya. Dokter, ini kita juga kembali ada penelpon nampaknya, tapi masih mencoba terhubung lagi, tadi sempat tersambung lalu terputus lagi. Betul begitu Dok ya, berarti kalau misalnya sudah terupdate ada informasi vaksin akan tetap sama ya di Satu Sehat ya, tidak perlu khawatir berarti ya? Betul sekali. Jadi tidak perlu khawatir
tetap akan ada di Satu Sehat ya, dan tinggal tadi kalau kita memang sudah mendownload dan sudah mendaftar di Peduli Lindungi, itu akan terjadi migrasi secara otomatis semua data yang ada. Kalau misalnya ada yang baru vaksin, dokter, misalkan sekarang juga masih ada vaksin booster pertama dan juga vaksin booster kedua, ini proses untuk masuk ke dalam aplikasinya pun pendataannya sama dengan Peduli Lindungi atau ada yang berbeda, dokter? Sama, karena dalam sistem PCare tidak ada yang berubah ya untuk sistem pencatatan daripada vaksinasi yang kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu tidak ada perubahan ya. Jadi tentunya ini langsung akan seperti biasa, nah nanti akan keluar langsung di Satu Sehat seperti itu. Dokter, yang menjadi masalah juga sebenarnya ini adalah terkait dengan penggunaan smartphone, karena kan kalau ingin memiliki aplikasi ini dengan banyak fitur-fitur menariknya ini kan harus menggunakan smartphone. Sementara Indonesia ini kan begitu luas, ada juga masyarakat yang mungkin tidak memiliki smartphone. Nah, ini mereka bagaimana? Apakah tetap bisa mendapatkan pelayanan yang sama walaupun mereka tidak punya smartphone, dokter? Ya, memang saya rasa ya hampir 75% masyarakat kita itu memang mungkin sudah memiliki smartphone ya. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki lebih dari satu sebenarnya. Nah, di Satu Sehat pun sebenarnya sama seperti Peduli Lindungi, bahwa dengan satu smartphone kita bisa mendaftarkan untuk 5 anggota keluarga kita. Jadi kalaupun ada anggota keluarga yang belum memiliki smartphone, tentunya bisa kita lihat, kita pantau melalui penggunaan yang ada ya. Tetapi tentunya kalau terkait misalnya tadi ya pengukuran tekanan darah dan sebagainya, itu juga tetap masih bisa kita pantau. Tapi karena kita tidak, mungkin misalnya apalagi kalau jaraknya berbeda ya, misalnya saya punya ibu yang tinggal di kampung, tapi catatannya ada di saya, ya artinya beliau tidak akan mendapatkan secara real time ya analisa kondisi kesehatannya, kemudian jadwal-jadwal mungkin yang harus sebagai remindernya, misalnya kalau dia adalah penderita diabetes mellitus misalnya ya, atau penderita penyakit gula darah, harusnya kontrol saat ini. Nah, itu ada remindernya kalau nanti di Satu Sehat. Tapi kan kalau misalnya tidak dipegang secara langsung, itu kan berarti akan tidak mendapatkan informasi itu secara real time. Jadi ininya sebenarnya memang salah satu tantangan yang kita sadari ya. Tapi mau tidak mau ya, dengan perkembangan teknologi ke depan ya, kita harus melakukan hal ini supaya memudahkan juga begitu ya. Baik, Dokter Nadia, ini kita sudah kembali, ada penelpon yang nampaknya dari tadi sudah mencoba untuk masuk tapi cukup terkendala, kini sudah benar-benar masuk nih ya. Ada bersama dengan kami Mbak Okta untuk bisa bergabung. Mbak Okta, selamat pagi, silakan Mbak Okta, ada yang ingin dikomentari ataupun ditanyakan dengan Dokter Nadia, silakan. Baik, selamat pagi semuanya, selamat pagi pendengar Engagement dan Dokter Nadia, selamat pagi. Ini aku barusan update di Play Store, tapi cuman belum bisa login nih, dokter, mungkin karena masih ada maintenance atau kayak gimana ya. Terus, tapi yang jadi pertanyaan, apakah nanti Satu Sehat ini bisa terintegrasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dokter? Dan pertanyaan kedua, apakah nanti asuransi termasuk dari BPJS atau asuransi swasta juga akan terintegrasi ataupun terlihat di Satu Sehat Mobile ini? Seperti itu, Kakak Febrian, terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mbak Okta, salam sehat selalu. Dokter, ini nampaknya permasalahan Mbak Okta yang pertama sama dengan saya juga nih ya, masih loading walaupun sudah terdownload. Itu gimana dokter menjawabnya? Ya, mungkin ditunggu saja ya, dan mungkin nanti di refresh berapa kali, karena memang kan hari ini saya rasa banyak sekali masyarakat kita yang bangun dan menyadari, apalagi kalau saya lihat di berbagai macam WA group itu sudah mengatakan, wah Peduli Lindungi saya sudah update dan kemudian sudah mulai share-share ya. Jadi itu makin mendorong kemudian untuk kita segera mengupdate milik kita ya, seperti itu. Jadi pasti akan terjadi jumlah pendownload yang cukup besar ya. Tentunya mungkin harap bersabar, nanti ini akan bisa selesai dalam 1 hari ini ya. Tapi tentunya tadi kita akan lakukan secara
bertahap untuk teman-teman yang mungkin masih mengalami kendala. Nah, yang kedua kembali lagi ya bahwa data ini adalah data medical record ya. Jadi ini adalah data milik fasilitas pelayanan kesehatan, bukan milik BPJS, bukan milik daripada asuransi swasta. Karena sebenarnya kan asuransi swasta itu adalah meminta izin kepada kita sebagai pemilik data kesehatan kita. Nah, data kesehatan kita ini adalah milik tentunya yang kita catatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang kita lakukan ini adalah pada level fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu, jadi bukan kita kemudian bekerja sama dengan asuransi, kemudian kita mendapatkan data dari asuransi, bukan, tapi memang berada pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan justru nanti ini akan memudahkan khususnya mungkin ya BPJS ataupun asuransi swasta, karena dengan satu aplikasi, tadi saya sampaikan nomor misalnya BPJS itu akan sangat mudah terdata di situ, sehingga tentunya pasien yang perlu mendapatkan rujukan dia tidak perlu bawa berbagai macam berkas atau berbagai macam kertas-kertas seperti itu ya. Kalau kita masih ingat kalau mau rujukan BPJS kertasnya mungkin banyak sekali ya, Mas Urin. Nah, itu bisa dengan penggunaan aplikasi ini yang memudahkan sebenarnya. Begitu juga dengan swasta. Nanti kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit X gitu ya, untuk klaim daripada asuransi swasta kita, itu akan bisa menggunakan platform Satu Sehat ini. Nah, kerjasama ini kita bangun tentunya, tapi akan dibangun kerjasamanya. Ya, dokter. Ini lagi ada penelpon lagi kembali, ini Mas Oli yang tadi sudah sempat bergabung tapi terputus. Silakan Mas Oli. Halo, Mas Oli. Ya, Mas Oli, selamat pagi. Silakan Mas Oli. Baik, nampaknya Mas Oli begitu bersikeras ingin bergabung dengan kita, Dokter Nadia, tapi selalu terkendala dengan jaringan komunikasi. Mungkin lain kali bisa dicoba kembali. Atau mungkin ini kalau misalnya masyarakat ingin bertanya langsung, bagaimana dokternya caranya ya? Bisa tidak? Iya, tentunya selain menggunakan kanal daripada Kementerian Kesehatan ya, kita tahu juga 1.567 itu masih bisa kita manfaatkan, dan juga tentunya kalau kita masuk ke dalam websitenya Satu Sehat itu juga bisa mendapatkan informasi ini. Baik, nanti tidak perlu khawatir dengan Satu Sehat, manfaatnya banyak sekali. Kalau misalnya bertanya bisa di 1.557 dan juga di websitenya sudah dijelaskan dokternya dengan detail bagaimana cara menggunakan dan juga manfaat apa saja dalam Satu Sehat ini. Betul begitu dokter ya? Betul, kita berharap semua masyarakat memanfaatkan, karena kan ke depan teknologi itu luar biasa ya Mas Febri ya, dan ini akan sangat membantu memudahkan kita. Baik, kita akan terbantu dengan aplikasi ini dan kita harapkan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan pencerahan kepada kami di pagi hari ini dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas kembali Dr. Nadia. Sama-sama Mas Febri, salam sehat. Iya.